Masih di dua arah, saudara? Masih di dua arah. Jadi kalau dari segmen satu tadi saya bisa simpulkan Pak Supriyadi atau Ibu Mariana menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah ada penambahan hukuman, terutama hukuman kebiri ini dilandasi emosional semata. Mbak Uni? Saya tidak setuju ya. Artinya pemikiran ini sebetulnya sudah cukup lama. Saya sendiri dengan teman-teman di DPD dan juga di komunitas peduli anak sebetulnya sudah memikirkan ini sudah lama sekali dan sudah mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Saya ingin mengajak kita semua tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke Yuyun dan Kristiana. Kita bahas yang tadi Mbak sebutkan ya, yang usianya sebetulnya 2 tahun 2 bulan. Dia diperkosa pertama di kamar mandi, ya. Kemudian dia diperkosa lagi 2 kali diperkosa di kamar, dibuntal dengan selimut sampai mati. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Ya. Tetapi masih banyak orang yang masih membela hak azazi manusia pemerkosa yang biadab itu. Masalahnya bukan membela hak asasi manusia. Masalahnya adalah pertama kita itu kalau bikin regulasi harus ada assessment yang baik, harus terukur. Tapi assessmentnya sudah dilakukan, kajian-kajian sudah melakukan. Nggak ada kajian, nggak ada kajian, hanya usul. Coba saya mau lihat kajian pemerintah tentang kebiri. Buktikan ke kami, mana kajiannya? Nggak ada. Ini hanya usul dalam rapat-rapat tertutup, tidak dipublikasikan ke kita. Contohnya Perpu yang lagi dibahas oleh pemerintah. Coba jelaskan ke kami, bagaimana rumusan kebiri dalam Perpu itu. Saya ingin lihat, nggak ada. Kita cuma dapat Perpu yang lama. Yang menurut kami nggak tepat itu. Karena apa? Bayangkan dipidana penjara 10 tahun plus kebiri. Mungkin ini udah berubah, tapi kita nggak pernah dapat draftnya gitu. Jadi saya tolong dulu ini masalahnya jangan buru-buru. Assessment, dicek, diteliti, betulkah kebiri memberikan efek jerah terhadap kekerasan seksual. Jadi gini ya, ini kan kita darurat nih. Kita kalau mau assessment lagi, kita mau tunggu berapa tahun lagi. Ini kan masih ada sesuatu yang signifikan darurat dikerjakan. Itu bisa dengan cara Dan macam-macam. contohnya sudah banyak. Kita kasih kesempatan gitu dulu. loh. Kita kasih Misalnya. kesempatan Kalau dulu. presiden sudah mengatakan bahwa ini dalam keadaan darurat, artinya presiden sudah menyamakan ya masalah kekerasan seksual pada anak seperti narkoba, terorisme dan korupsi. Kita apresiasi dong pemerintah ya. Itu Kita coba yang dulu berbeda. ya. Hal yang Artinya sangat berbeda. Kita dukung ya dan saya tahu Kita lebih banyak masyarakat Tidak bisa apresiasi disamakan. terhadap Tidak Presiden bisa disamakan. Jokowi. Kita sepakat. Tapi Setiap. kebiri nanti dulu. Setiap isu itu Kalau berbeda. darurat, maka penanganannya kan darurat. Kita Oke. buktikan pakai undang-undang sekarang. Itu kok penanganan yang benar di penyidik penuntut. Oke, secara pasti bagus. menurut perspektif Uni Fahira, apa yang bisa membuat efek jerah dari proses hukum kebiri itu? Yang bisa membuat efek jerah ya, dengan adanya ini muncul saja para pemerkosa yang mungkin besok ingin memperkosa akan berpikir 1000 kali melakukannya, ya kan? Terus kemudian ini juga sudah dilaksanakan oleh 9 negara dan berhasil. Yang saya baca berhasil ya. Nanti kita bisa adu data. Kita kan tidak mungkin adu data hari ini mana yang berhasil, betul. mana yang tidak, gitu kan? Artinya kan ini sudah sukses dan ukuran saya Amerika loh, Amerika yang betul-betul ya menjunjung tinggi hak asasi manusia, dia tidak ragu melakukannya. Gitu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara itu dan menyatakan berhasil, tidak ada salahnya kita meniru. Apalagi ini darurat. Ini Tidak darurat ada sekali. negara yang berhasil Gitu. dengan kebiri. Ada. Pak Anto Nanti tadi datanya- mencontohkan di belakang tentang datanya Ceko. kita lihat Tapi itu lah. satu paket. Nggak ada. Dalam 20 negara yang kami catat. Itu nggak ada yang efektif kebiri. Itu yang kita Jangan butuh bilang dari nggak ada sama pemerintah. sekali lah. Kita Oke, cek buktikan. data dulu. Ya, kita Buktikan. minta Pemerintah buktinya kan nggak sama pernah pemerintah. buktikan itu. Nanti Diam-diam pemerintah aja. kita minta. Iya silakan. Oke, monggo. mungkin KPAI sudah melakukan kajian? Iya, pertama yang harus digarisbawahi bahwa komitmen presiden ini sangat positif. Ya. Iya. Itu sebenarnya yang harus digarisbawahi. Artinya kondisi kalau dilihat dari data semakin hari semakin meningkat. UNICEF misalnya memberikan catatan bahwa 1 dari 10 anak perempuan di dunia adalah merupakan korban kejahatan seksual. Ini bicara data. Kalau misalnya di Indonesia kurang lebih 83 juta anak. Diperkirakan kurang lebih 43 juta anak perempuan. Ya. Kalau berdasarkan versi data UNICEF ini menunjukkan bahwa memang kerentanan kejahatan seksual memang di usia anak memang sangat tinggi. Nah, persoalannya sebenarnya dalam konteks Indonesia bukan hanya pada level data kuantitatif, tetapi juga pada konteks pola penanganan dan juga pada konteks regulasi kita. Itu artinya bahwa
intervensi negara penting. Ya. Normanya juga perlu dirubah, artinya dilakukan reformasi. Yang kedua, perspektif penyelenggaraan juga perlu dirubah. Yang ketiga, partisipasi publik untuk melakukan deteksi terhadap seluruh aktivitas kejahatan seksual itu juga harus dilakukan. Artinya, ini telah menjadi komitmen politik presiden. Dan itu hemat kami memang harus diapresiasi. Soal bahwa kebiri atau tidak, nah itu akan menjadi diskusi panjang kita. Artinya bahwa Ceko misalnya 17% memang cukup menurun. Bahwa kemudian itu tidak tunggal, iya. Di sana ada intervensi pembangunan sistem, di sana juga pengaduan layanan dan masyarakat juga diperkuat. Nah, dalam konteks Indonesia tentu bukan hanya intervensinya katakanlah Perpu Kebiri, tetapi juga memaksimalkan sistem itu. Oke. Gitu. Ya, betul. Oke, Mbak Mariana. Jadi Anda tadi melihat bahwa hukum kebiri ini bukan terlalu terburu-buru pemerintah untuk bisa menerapkan ini. Ya, sekarang saya kasih ilustrasi ya. Tragedi Mei 98. Terdapat banyak perempuan diperkosa, bukan dengan kelamin diantaranya, tapi dengan senjata, dengan alat-alat seperti kayu ya, dengan pohon segala macam, dengan pedang segala macam. Lalu kita anggaplah kita kebiri orang-orang itu. Yang bermain itu bukan kelamin mereka, bukan hormon mereka, tapi itu adalah konteks politik di mana kekuasaan pada tubuh perempuan adalah statement politik terhadap lawan. Jadi kalau mau lawan lemah, habisi perempuannya. Nggak ada korelasinya sama sekali antara kebiri dengan apa yang disebut dengan kekerasan seksual. Lalu dibuat sebagai efek jera. Nggak ada korelasi sama sekali, tidak logis. Tidak logis tuh Mbak. Maksud saya begini, di dalam RUU kekerasan seksual itu jelas berdasarkan konsultasi dengan para pendamping korban, dengan korban sendiri. Jadi kita nggak asal ngomong kebiri aja deh, nggak bisa. Kita harus konsultasi dulu dengan korban, maunya apa gitu. Mereka bilangnya adalah perlindungan terhadap kami. Itu paling utama adalah perlindungan terhadap korban. Nah sekarang orang ngomongin korban nggak sih? Saya lihat tidak. Semua ngomongin pelaku. Pakai kebiri pula gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya nggak nyambung. Itu ya, buat saya logikanya harus dipakai. Ya, orang tuanya Yuyun, mungkin orang tuanya Mistiana melihat diskusi kita hari ini, mungkin dia menangis, ya. Di mana rasa keberpihakan kita, ya. Menurut saya ini bukan hanya pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan para pelaku ini sudah menginjak-injak rasa kemanusiaan kita. Jadi kalau menurut saya ya, kita ini tidak perlu berdebat terlalu panjang. Kalau saya tipe yang lakukan, coba ya, terus kemudian buktikan. Kan segala sesuatu itu kan tidak bersifat absolut. Ya, gitu. tapi kalau kita itu, anti ini kebiri, Perpu soalnya. Perpu kan ada hak dari presiden untuk mengeluarkan secara cepat. Itu hak presiden. Tapi ini Perpu dan hati-hati. Karena apa? Implikasinya bisa panjang. Iya. Ini kita ribut masalah kebiri. Korban sampai sekarang nggak tertangani. Pertanyaan saya ke Unifara, coba cari angka tentang rehabilitasi korban kejahatan seksual anak. Ada nggak datanya? Jadi nggak kalau ada, bicara datanya itu memang nggak jelas. pemerintah masih lemah ya. Masanya Artinya gitu. Kita nggak semua harus ngomong diperbaiki. masalah kebiri. Contoh, ada beberapa negara yang kemudian dia melibatkan masyarakatnya. Karena apa? Kalau kita semua tumpahkan kepada pemerintah tidak akan mampu. Karena apa? Perlindungan ini adalah kewajiban kita semua. Bagaimana Finlandia memberikan suatu wacana yang sangat baik sekali. Dia per RT itu ada relawan perlindungan anaknya. Ya, dia satu orang itu misalnya targetnya memperhatikan 25 sampai 30 orang anak. Ya, Angelin contohnya bila di daerahnya ada relawan anak, dia tidak mungkin sampai terbunuh karena apa? Dia melihat Angelin kucel, dia melihat Angelin murung, dia melihat Angelin bajunya bau, ada kecurigaan-kecurigaan. Gurunya saja tidak mempunyai sensitivitas. Dan kepada relawan itu, negara-negara Eropa memberikan keringanan pajak. Itu kan juga salah satu yang harus diperhatikan. Artinya bisa juga masuk dalam Perpu Kebiri ini. Jadi memang kita tidak menyoroti kebirinya ya. Ini harus paripurna, harus semuanya. saya boleh bicara? Ya, silakan. Menurut saya kenapa setiap orang yang tidak setuju dengan kebiri dianggap setuju dengan pemerkosa? Ya. Itu tidak adil. Dan dianggapnya adalah orang-orang yang bicara soal human rights adalah orang-orang yang pro pelaku perkosaan. Ya. Itu tidak adil.
Jadi yang kami katakan itu tuh sebenarnya adalah sebuah produk hukum yang memang bikin jera. Yang bikin jera itu banyak pasal-pasal yang bisa digunakan di dalam RUU kekerasan seksual yang kami ajukan bertahun-tahun yang lalu terhadap semua pihak pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. Yang isinya adalah berbagai pasal gradasi kejahatan kekerasan seksual. Yang paling tinggi adalah paling berat adalah kekerasan seksual dalam bentuk penyiksaan. Itu bisa hukumannya sangat tinggi sekali. Nah, Apa yang itu diusulkan Komnas Perempuan? bahkan bisa seumur hidup. Dan itu ada gradasinya. Bahkan orang sweet ya, pelecehan seksual di jalan itu orang bisa mengadu dalam pasal itu. Merasa tidak dihargai. Tidak ada hukumannya, tapi kalau mengadu bisa gitu. Jadi kalau memang serius mau ngurusin kekerasan seksual dan mikirin korban, lihatlah undang-undang kekerasan seksual yang kami buat. Yang kedua adalah kita tidak boleh bicara nama korban di depan media. Kita bicara soal nama korban depan media itu sama saja kita melakukan pelanggaran hak korban. Kita harus bicara YY, bukan nama sebenarnya. Tahu nggak soal kode etik itu? Kalau nggak tahu jangan atas nama korban. Itu hati-hati saya bilang. Oke, kita akan kembali saudara sesaat lagi tetap di Dua Arah.